Sekarang nggak bisa dibedakan mana penjahat perang, mana pengkhianat, mana pecundang. Sekarang justru pejuang-pejuang yang mengangkat persoalan ini dianggap pecundang atau pengkhianat. Dibalik-balik sekarang. Maka dengan ada pernyataan pengakuan terhadap pelanggaran HAM di Aceh, ini jadi pintu masuk kita membuka tabir-tabir kejahatan yang di Aceh yang terselubung maupun yang terbuka. Mungkin seperti itu. Mungkin berbalik lagi ya. Apakah cuma tiga itu HAM berat yang terjadi di Aceh, Dr. Syeki? Yang diakui kan Simpang KKA, ya, Jambu Kepuk, Rumah Gedung, ya, yang di PD. Apakah cuma tiga ya? Kalau salah, jangan salah saya ada beberapa lagi ya, seperti Banyak. Itu kan Jembatan kita Narakundung. jadi pintu masuk itu. Kita jadi pintu masuk namanya. Tentu dalam mengeluarkan data-data lain di dalam persidangan, kita bisa menunjukkan namanya bukti baru. Walaupun bukti itu yang lama juga, seperti Arangkudo, pembantaian Betung Ate, ya kan? Dan banyak pembantaian menghilangkan nyawa manusia tanpa prosedur hukum, itu banyak sekali di Aceh. Tentu dengan ada pengakuan ini satu langkah maju, kita bisa menjadikan pintu masuk untuk menyelesaikan persoalan kejahatan kemanusiaan di Aceh secara adil. Jadi kita juga bukan menafikan bahwa ini kemungkinan ada konspirasi terjadi peperangan di Aceh yang luar biasa ini, bisa saja ada konspirasi jahat antara petinggi-petinggi dengan para pihak petinggi Jakarta. Ini dengan ada pengakuan ini berarti ada potensi, ada indikasi. Semoga ini bisa dibuka secara umum dan semoga bangsa Aceh ke depan bila melanjutkan perjuangan jadi bisa mengetahui mana pejuang yang sesungguhnya, mana pecundang, mana pengkhianat. Jadi disinilah kita perlu meminta kejelasan persoalan mengusut tuntas tentang kejahatan perang di Aceh. Saya pikir seperti itu. Uh, Menurut Tunggu Syeki melihatnya, apakah ada pengakuan sesi kedua yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi ya? Kita berharap pemerintah Jokowi ini dua tahun lagi ya, tidak lebih daripada 2 tahun. Apakah ada sesi kedua untuk diungkapkan lagi kasus-kasus berat terjadi di khususnya di Aceh atau di Indonesia? Tunggu Syeki melihat begitu? Enggak, itu enggak perlu. Kita udah bilang itu kan yang jelas dengan ada pengakuan. Satu pelanggaran HAM berat aja sudah ada pengakuan. Karena di saat nanti disidang di media internasional di Den Haag, maka kita akan membuka lembaran-lembaran yang tidak terungkap. Kita keluarkan data-data semua. Dan kita juga akan terjadi perdebatan secara hukum oleh orang-orang yang diseret yang kemudian ada indikasi pelanggaran hukum yang saya sampaikan pada orang-orang tadi, maka di sanalah nanti terbongkar semuanya. Bagaimana rekayasa yang terjadi di Aceh selama ini, yang korban bangsa luar biasa, kok tega-teganya kemudian menyerah di dalam NKRI dan kemudian memotong senjata Aceh dan membubarkan tentara-tentara begitu mudah saja. Nah, ini ada apa? Nah, ini tentu ada indikasi keras, kuat. Ini berarti ada yang memainkan, ada permainan, ada konspirasi jahat yang terjadi di sini yang akhirnya kita bangsa Aceh, sesama bangsa Aceh, 17 tahun selalu ribut sesama bangsa Aceh, baik dalam diskusi Google Meet, diskusi WhatsApp, diskusi dalam setiap diskusi yang ada ribut bersama bangsa. Sekarang nggak bisa dibedakan mana penjahat perang, mana pengkhianat, mana pecundang. Sekarang justru pejuang-pejuang yang mengangkat persoalan ini dianggap pecundang atau pengkhianat. Dibalik-balik sekarang. Maka dengan ada pernyataan pengakuan terhadap pelanggaran HAM di Aceh, ini jadi pintu masuk kita membuka tabir-tabir kejahatan yang di Aceh yang terselubung maupun yang terbuka. Mungkin seperti itu. Optimisme Tengku Syeki sangat besar terhadap peluang masuknya pelanggaran-pelanggaran HAM berat yang lain, Tengku Syeki? Pasti, karena kita akan mendesak nanti, akan bikin petisi. Kan petisi ini kita melihat nanti darah pejuang atau darah pecundang. Maka saya bilang tadi, kita akan mengeluarkan surat petisi. Saya sudah bikin surat petisi. Kalau saya sudah ambil surat petisi
bahwa di SERA atas nama saya Presiden, atas nama rakyat di Aceh, bahwa kita menolak penyelesaian secara non-yuridis. Dan kita meminta Indonesia mengembalikan persoalan Aceh secara self-determination. Berarti menentukan sikap kemerdekaan sendiri. Disebabkan apabila tidak ada penyelesaian secara transparan. Ini kita juga akan meminta yang di luar negeri umpamanya. Ada Yusra Habib. Kita meminta yang cuma bikin-bikin pemimpin besar, tapi nggak ada pernyataan apa-apa. Nah ini kita mau lihat nanti, ada nggak surat petisi yang sama. Begitu juga Musa Natiro yang katanya dari keturunan wali. Entah ponakan, entah apa, saya nggak tahu. Mungkin ponakan dia. Yang sekarang sudah jadi pemimpin tinggi juga di luar negeri. Kita melihat apakah dia juga mengeluarkan surat petisi yang sama untuk mendesak Indonesia sehingga menyelesaikan persoalan ini. Begitu juga ada PM baru sekarang. PM baru yang namanya Gore Rahman. Juga kita meminta semua. Ini perintah rakyat. Pemerintah saya, tapi saya atas nama Presiden. Oke. Dan kemudian kita juga dalam negeri. Di dalam negeri lokal. Berarti di sini ada para ulama. Ulama-ulama yang mungkin ulama yang tidak masuk di dalam sistem pemerintahan Indonesia. Kita ulama-ulama yang masih independen. Nah, kita akan minta juga surat petisi ini. Semoga mengeluarkan surat petisi. Begitu juga pada mahasiswa. Nanti ada presiden mahasiswa di seluruh wilayah Indonesia Aceh. Kita juga minta petisi bersama. Semoga penyelesaian ini bukan secara non-yuridis. Nah, ini kita melihat berapa surat petisi yang hadir. Ketika ada masuk surat petisi misalkan dari semua elemen masuk, tapi ada elemen tidak masuk, ini kita ungkap di permukaan. Ini menjadi momentum pemersatu bangsa Aceh agar kita tahu mana selama ini yang bersembunyi di belakang pengkhianat, mana yang bermain-main bersama pecundang, dan mana yang sesungguhnya pejuang yang mati-mati dalam perang fisabilillah yang siap jihad dan syahid. Ini kita akan melihat nanti. Ini Allah telah membuka ruang dan telah membuka pintu untuk kita bisa kembali kepada perjuangan yang sesungguhnya, yaitu self-determination. Jadi, tapi dengan cara-cara non-kekerasan. Apakah ya optimisme Tengku Zeki ini terwujud, Tengku Zeki melihatnya? Kalau melihat secara jernih ya, pengadilan mengungkap ya. Saya agak sedikit pesimis di dalam artian adalah di mana nanti akan terjadinya adalah sekedar minta maaf ya, karena pelanggaran HAM berat ini memang yang diungkapkan 3 ini menjadi pintu masuk, Tengku Zeki ya. Kita bisa melihat pengungkapan fakta, kita punya KKR ya, punya BRA dan punya lembaga-lembaga memang sudah dari dulu mengungkapkan fakta-fakta ini, Tengku Zeki. Apakah sebatas laporan saja nanti? Ya, kalau kan Presiden sudah mengatakan ini penyelesaian non yuridis, berarti tidak berdasarkan dengan menyeret pelaku. Itu sudah pasti nanti yang akan menerima duit lagi, duit kompensasi ini bandit-bandit. Maka dasar itulah kita sudah tahu pengalaman yang ada dalam MOU Helsinki, itu juga sudah dikasih uang kompensasi luar biasa, tapi tidak diterima oleh bangsa Aceh, tidak diterima oleh tentara yang bergabung dalam peperangan waktu itu, tapi yang mengambil persentase yang paling tinggi bandit-bandit itu. Maka saya bilang tadi, ini kita kontrol habis-habisan. Semoga jangan sampai Presiden Indonesia lagi-lagi yang menyenangkan hatinya nanti para bandit-bandit lagi. Karena kompensasi ini akan diberikan kepada yang bertanggung jawab tentang perang Aceh. Sekarang karena wali almarhum Allahyarham sudah tiada, dianggap oleh pihak Indonesia yang bertanggung jawab Malik Mamun bandit. Indonesia nggak tahu itu bandit, atau tahu memang disengajain, ya kan? Bahwa bandit-bandit itulah sekarang yang menikmati hasil perjuangan itu. Maka oleh sebab itu kita kontrol, semoga dengan apa kita kontrol? Tadi dengan kekuatan rakyat, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Maka kalau kita biarkan, itu sudah otomatis. Sedangkan pernyataan Jokowi pun sudah seperti itu, tidak menyelesaikan. Tapi kita yang disebut petisi menolak penyelesaian secara non-yuridis. Itu. Maka nanti kita lihat, sudah saya bilang tadi, di sana di luar negeri ada Musa Natiro. Dia kan sebagai petinggi dari GAM apa? Saya nggak tahu, GAM Majelis ya, GAM Majelis.
Karena kasih nama tapi nggak ada action. Kita mau minta melihat nanti ada apa nggak di sini. Yang sudahlah. Ini ada momen untuk kita bisa lihat. Yang kedua, mungkin Yusra Habib. Yusra Habib juga sebagai PM. Jangan bikin nama besar, tapi tidak ada penyelesaian. Tidak ada penyelesaian, tidak mengeluarkan statement bersama juga. Tidak mengeluarkan statement petisi tadi. Tidak mengeluarkan petisi tadi. Begitu juga yang sekarang ada lagi petinggi dari Gure Rahman. Ini mudah-mudahan dengan PM ini awal beliau memfungsikan PM. Karena PM ini adalah mengurus dalam sistem negara Aceh di pengasingan. Jadi semua tugas kenegaraan itu di bawah PM. Ini kita melihat apa tanggapan dari PM Gure Rahman. Kalau dari ASRF udah nyata-nyata dia yang memperjuangkan masuk UNPO dan masuk di dalam kantor PBB untuk menyuarakan ini nggak perlu diragukan lagi. Dan beliau pun sudah mengeluarkan statement itu, statement petisi. Nggak salah dikeluarkan oleh Nasir Usman. Sedangkan yang lain belum kita lihat. Begitu juga para ulama, mahasiswa yang di Aceh belum kita lihat. Maka Presiden Aceh dari DCRA ini akan membuat bentuk petisi ini, akan minta tanda tangan aja. Masuk ke kampung-kampung untuk minta tanda tangan. Sekalian kita bikin aksi. Tanggal 26 bulan 3, 2023 kita bikin aksi. Jadi dua kekuatan yang kita mainkan. Kekuatan surat, petisi, dan kekuatan gerakan untuk menolak penyelesaian secara non-yuridis. Mungkin seperti itu. Maka saudara-saudara di Aceh, ini jangan terprovokasi dulu. Kita harus melakukan dengan cara-cara non-violent. Cara-cara bukan dengan menggunakan kekerasan, walaupun sama-sama kita tahu itu pembantaian di Aceh adalah cara-cara kekerasan. Oke.